Itu lagi pula Desya, lebih hebat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ada menjamin umat Islam. Semua umat Islam akan masuk surga, kecuali yang enggan. Lah kalau Yesus kayak gimana? Alih-alih mau menyelamatkan Kristen, menyelamatkan dirinya sendiri aja dari tentara Romawi kagak bisa. Alih-alih mau selamatkan kau dan Kristen, lebih baik ya Nabi Muhammad daripada Yesus. Ikuti Nabi Muhammad yang tahu daripada Yesus yang kagak bisa berbuat apa-apa, menyelamatkan diri sendiri kagak bisa, modar juga dengan tentara Romawi, ya menyelamatkan diri sendiri nggak bisa, apalagi menyelamatkan kau. Pikir gitu. Makanya ya ini pendeta Yusuf PI ya sedang ceramahi Kristen gitu, dan Edis apa itu ya yang kuceramahi, ikuti Nabi Muhammad lebih hebat daripada Yesus. Kayak gitu, kullu ummati yadkhulunal jannah, dijamin masuk surga. Kalau Yesus kagak ada jamin Kristen mau selamatin diri sendiri aja nggak bisa, apalagi mau menyelamatkan umat Kristen. Mempe gitu deh. Aduh, aku ngomong sama kamu ini ya Dis ya, aduh lucu-lucu aja sih gitu. Sekarang aku boleh tanya nggak? Soalnya di tempatku udah setengah 12 malam. Mau lari nih. Alasan nih. Bukan. Alasan mau lari. Soalnya aku mau aku nggak bisa live malam ini. Lari, Uncup mau lari. Aku nggak bisa live malam ini ya. Soalnya biasanya jam 12 aku udah kena tegur. Ngeles mau lari. Nah, kabur. Aku ini Dis mau istirahat. Lihat teman-teman ya. Bukan kabur. Lihat. Aku tadi udah beri kamu kesempatan, ada yang ditanggapi lagi, aku nggak nanya lagi. Soalnya aku mau dengar dulu tanggapan kau, habis itu aku mau istirahat gitu. Baik. Ini ya teman-teman ya, kalian menjadi saksi bahwa kalau saya naikin orang muslim, tidak ada main bisu-bisukan, tidak ada saya keroyok-keroyokan seperti di channelnya muslim. Kalau saya naik ke channel muslim, heboh mereka. Turunkan, bisukan. Masalahnya Des ya. Gini, masalahnya kamu udah stuck gitu, kagak mampu lagi. Saya tanggapi. Nggak ada bantahannya. Saya tanggapi ya. Mengenai pernyataanmu mengatakan bahwa Muhammad di sisi Allah, Muhammad diangkat ke hadirat Allah, masuk surga. Mana bantahannya? Ayo. Baik, saya tunjukkan dalilnya. Apa dikatakan? Di dalam surat Al-Ahqaf ayat yang ke-9. Apa dikatakan? Katakanlah, aku bukanlah rasul yang pertama di antara rasul-rasul, dan aku tidak mengetahui. Perhatikan sob, kenapa kamu tidak percaya dengan Al-Qur'anmu? Aku tidak mengetahui apa yang akan diperbuat terhadapku dan tidak pula terhadapmu. Aku tidak lain hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku, dan aku tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan. Tapi Uncu PI mengatakan, Muhammad mengatakan sesuatu yang tidak diwahyukan. Apa saja yang tidak diwahyukan itu? Contohnya kiamat. Kan balik lagi ke situ. Saya dulu. Bisa apa yang tidak bantahan diwahyukan? kamu. Nih, perhatikan. Di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-158, siapakah yang berada di sisi Allah? Perhatikan. Akan tetapi Allah telah mengangkatnya, maksudnya Isa, ke hadirat Allah. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Yang ada di hadirat Allah Isa, Uncop, bukan Muhammad. Tidak ada dalilnya Muhammad ada di hadirat Allah. Ini makanya saya bilang umat muslim menambah-nambahi apa yang tidak ada di dalam Al-Quran. Baik, ini yang pertama. Udah? Saya tanggapi. Sebentar, kamu tuh bicara panjang lebar. Saya sabar menanti. Panas. Jawabannya ke 3 kali tadi ya, 3 sesi itu aja keputarnya di sini. Sabar. Ini udah 41.000 orang nih, dengar. Perhatikan. Iya. Perhatikan ya, di hadapan 41.000 orang. Seorang ahli tafsir Al-Quran
seorang ulama besar di Indonesia yang bernama Profesor Dr. Quraisy Shihab. Bahkan ada tafsirnya, tafsir Quraisy Shihab. Seorang ulama besar, Uncu PI nggak ada apa-apanya. Apa? Kata seorang ulama besar, kalau saya nggak mau sob mengutip yang ecek-ecek, saya mengutip seorang pakar-pakar Al-Quran. Nih ya, apa kata Quraisy Shihab? Perhatikan. Apa kata dia? Perhatikan dengan baik-baik ya. Tolong pasang telinga kalian. Ini memasuki segmen yang terakhir Pak Quraisy. Masih ada kesempatan untuk bertanya saya ataupun tentang kemuliaan di sisi Allah Pak Quraisy. Dan itu kan kalau Nabi Muhammad kan sudah istilahnya sudah dijamin sebagai manusia yang paling mulia yang masuk surga gitu. Nah, untuk kita manusia-manusia yang hidup zaman sekarang ataupun masa depan masa yang akan datang gitu, apakah ada kemungkinan untuk bisa mengejar status seperti itu Pak Quraisy? Paling tidak ya gitu, hampir seperberapanya lah gitu agar kita merasa ya iya satu hal dulu tidak benar, saya ulangi, tidak benar bahwa Nabi Muhammad sudah dapat jaminan surga. Tidak benar. Tidak benar Muhammad dapat jaminan surga. Sesuai dengan perkataan Muhammad. So, Muhammad berkata, wahai Rasulullah, apakah engkau sudah dijamin masuk surga? Muhammad bilang tidak. Mau saya tunjukkan dalilnya. Nih, saya tunjukkan dalilnya. Muhammad tidak mengatakan dirinya tidak dijamin masuk surga kecuali atas rahmat Allah. Perhatikan. Ya. Perhatikan. Saya tunjukkan dalilnya. Apakah Muhammad dijamin masuk surga? Ternyata tidak. Saya balikkan ya. Saya balikkan kamera saya lagi. Kalau saya ngomong ada dalilnya semua, sob. Bahkan dalam Al-Quran umat muslim wajib masuk neraka. Perhatikan. Artinya Rasulullah bersabda, tidak ada amalan seorang pun yang bisa memasukkannya ke dalam surga dan menyelamatkannya dari api neraka. Tidak juga denganku. Perhatikan, tidak juga dengan pengakuan Muhammad sendiri, bahwasanya Muhammad tidak dijamin masuk surga kecuali rahmat Allah. Tetapi pernyataan-pernyataan Muhammad di ayat lain bahwasanya dengan mengucapkan kalimat syahadat pintu surga, bahkan tidak akan ada yang masuk surga selain dari Muhammad duluan. Makanya saya bilang, sob, percaya sama Muhammad sama saja percaya kepada saya ngomong nanti muncul hati. Perhatikan, sob. Kata Muhammad, tidak ada amalan pun yang bisa memasukkan ke dalam surga, betul? Betul? Nanti ku jawab. Tetapi pernyataan Muhammad bertentangan dengan omongan Muhammad sendiri. Jadi Muhammad berkelahi sama dirinya sendiri. Perhatikan. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dakhala al-jannah. Semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Nabi yang mengatakan, datang sahabat bertanya, wa in zana wa in sarak, bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Kata Nabi, wa in zana wa in sarak, dia berzina, dia mencuri, tetap masuk surga. Berzina, mencuri, masuk surga. Berzina, mencuri, masuk surga. Makanya saya bilang, sob, Muhammad kalau diperiksa di pengadilan habis dia. Karena apa yang diomongin dia bertentangan dengan apa yang diomongin dia. Jadi Muhammad ribut sama dirinya sendiri. Tidak ada satu amalan yang bisa memasukkan ke orang ke surga. Di satu pihak Muhammad mengatakan orang mengucapkan syahadat masuk surga. Bahkan seorang Muhammad tidak mengerti makna tidak ada Tuhan selain Allah. Seorang Muhammad, bayangkan, pemimpin tertinggi di dalam umat Islam tidak mengerti makna syahadat. Dia memaknai syahadat itu hanya di bibir saja.